Oke pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 MHz Pro 1 RR Palembang, kanal inspirasi. Di kesempatan suasana pagi hari ini untuk edisi Jumat 12 Agustus 2022, kita berjumpa kembali dalam dialog lintas Palembang pagi. Dan dalam dialog lintas Palembang pagi kali ini kita membahas tentang peringatan Hari Veteran Nasional ya. Dan saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang narasumber kita. Beliau adalah salah seorang veteran Republik Indonesia yang ada di Kota Palembang. Ada Pak Palatehan atau biasa disapa Pak Rehan. Assalamualaikum Pak Rehan. Waalaikumsalam. Selamat Sehat pagi. Pak Rehan ya? Alhamdulillah tua-tua masih sehat. Oh, itu yang paling utama Pak Rehan ya. Semangatnya 45 ya. Iya. Sudah 77 tahun kita merdeka ya tahun ini insyaallah ya. Baik Pak Rehan, kita hari ini membahas tema kita memperingati Hari Veteran, dan tentunya Pak Rehan sebagai salah seorang veteran Indonesia begitu Pak Rehan ya, yang mungkin berkiprah di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang. Pak Rehan, mungkin menurut Pak Rehan sendiri nih, makna Hari Veteran itu sendiri bagi Pak Rehan sendiri sebagai seorang veteran itu seperti apa nih Pak? Veteran itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Yeah. Dia lahir di situ ya. Dan veteran itu ada 3 kategori. Yang pertama yaitu veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, yang dia melakukan satu pertempuran mengangkat senjata melawan penjajah sampai kelas 1, kelas 2 kira-kira tahun 1949. Termasuk juga di Kota Palembang itu ada satu palagan yang besar sekali, itu perang 5 hari 5 malam itu. Itu termasuk palagan daripada katakanlah veteran merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Namun palagan 5 hari 5 malam ini masih dalam perjuangan kita bagaimana itu disamakan dengan kedudukan sama dengan palagan Ambarawa, palagan dan lain sebagainya, 11 Maret dan lain sebagainya. Ini harapan kita seperti itu. Yang kedua, veteran pembela kemerdekaan. Veteran pembela kemerdekaan ini seperti orang-orang tua kita yang pernah ikut Dwi Kora, Trikora, kemudian juga Seroja dalam memperebutkan Timur pada waktu itu. Nah, mereka dikatakan veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia. Karena kita sebagai bangsa Indonesia tentu saja tidak mau dijajah kembali. Jadi kita pertahankan, dibela kemerdekaan itu. Nah, yang ketiga adalah veteran perdamaian dunia. Nah, veteran perdamaian di dunia ini veteran yang melakukan tugas-tugas kenegaraan dalam bidang militer ataupun bidang hukum di negeri-negeri di luar negeri dalam rangka perdamaian dunia. Memang perdamaian dunia ini sudah cita-cita daripada katakan pembukaan Undang-Undang 45 itu ya. Kita harus katakannya kita mendorong perdamaian dunia harus tetap terjadi. Artinya kita suatu negara bangsa Indonesia kita cukup bangga ya. Kita sebagai negara yang promotor dalam teks pembukaannya itu mengatakan kita harus mengadakan perdamaian dunia. Tapi ya memang keadaan seperti ini. Nah, oleh karena itu jadi kita yang mendapat tugas ke luar negeri seperti saya pada waktu itu mendapat tugas di tahun 76 tahun 77 itu ke Timur Tengah, yaitu perdamaian dunia antara Mesir dengan Israel. Alhamdulillah dengan perjanjian Camp David ya kita Mesir sampai saat ini tidak bergolak gitu kan. Nah, alhamdulillah ini menjadi kenangan tersendiri bagi saya sehingga saya dianggap sebagai veteran perdamaian gitu. Nah, alhamdulillah seperti itu. Kemudian kaitannya dengan Hari Veteran Nasional. Ya, Hari Veteran Nasional ini sesuai dengan Kepres nomor 30 tahun 2014. Pada saat itu yang membuat Kepres itu adalah Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Dan sampai saat ini kelihatannya kalau kita meracik daripada semangat daripada katakanlah Harpetnas dengan proklamasi ini ada kaitan benang merah sangat jelas gitu ya. Tapi pada saat ini kelihatannya nampaknya ya agak samar-samar begitu. Ya, Harpetnas kami veteran sendiri mengadakan secara berjuang mati-matian gitu kan. Di saat selayaknya memang katakan ada semacam satu benang merah. Ya dari antara Hari Petnas dengan perayaan 17 Agustus. Ya kalau saya membaca ada buku petunjuk tentang ada buku petunjuk yang 70 tahun Indonesia Merdeka. Kelihatannya acara Harpetnas itu nggak ada dalam buku petunjuk itu kan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya talk show pagi ini ya kita berharap agar Harpetnas ini ada satu cerita bagaimana pada 10 Agustus tahun 1049 itu Slamet Riyadi itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Nah, cerita inilah yang dipatrikan pada semangat 45 itu. Nah, tapi ya sampai sekarang ya mungkin ya
karena banyak pemimpin-pemimpin yang muda yang belum tahu tentang jiwa semangat 45, ya seperti inilah keadaannya. Jadi semacam ada benang sejarah yang terputus gitu. Yang mudah-mudahan ini bisa tersambung begitu ya, Pak Rehan ya. Ya dengan adanya Mbak Gaya dengan saya di sini. Ini bisa ada yang nyambungkan ya. Yang nyambungkan orang siapa? Ya orang yang duduk di DPR, orang yang duduk di kelembagaan pemerintah. Ini bisa nyambungkan. Mudah-mudahan jadi kami sebagai anggota Petran bisa datang aja Harpetnas itu pada perayaannya di mana gitu kan. Atau disempatkan pada 17 Agustus gitu kan. Ya sekaligus dikatakan 17 Agustus sekaligus penglihatan Harpetnas 10 Agustus gitu. Itu kita bisa menerima itu ya. Mudah-mudahan saja kita berdoa bersama benang sejarah ini jangan diputus. Siapa yang melupakan sejarah? Ini jas merah. Iya, jas merah. Jangan lupakan sejarah begitu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih. Iya. Baik Pak Rehan, ini menarik ya. Mungkin tidak sebagian orang mungkin tidak mengetahui kira-kira kenapa dipilih tanggal 10 Agustus sebagai Hari Veteran. Mungkin Pak Rehan bisa menjelaskan sedikit banyak. Ini ada peristiwa heroik di 10 Agustus di Surakarta gitu ya. Kolonel Slamet Riyadi itu mempertahankan kemerdekaan daripada penjajahan. Ya agar penjajahan masuk. Nah, peristiwa heroik ini memakan korban yang banyak. Ya, oleh karena itu ini menjadi katakan jadi macam ikon kita bahwa 10 Agustus itu ya kita patrikan sebagai Hari Veteran Nasional. Ya namun kita juga tidak menafikan sejarah yang lain. Kita punya palagan banyak sekali palagan seperti saya di awal saya katakan Sumatera Selatan itu ada palagannya, itu perang hari 5 malam. Ya kapan hari malam ini ya dipatrikan sebagai satu ya palagan nasional gitu ya. Jangan palagan Hambarawa aja, palagan 11 Maret dan sebagainya itu. Nah, kita berharap ya, ini bisa didengar oleh katakan pemerintah provinsi agar mari kita sama berjuang dengan Petran. Ini palagannya harus dipatrikan juga dalam sejarah. Jangan sampai anak-anak muda kita tidak tahu dengan sejarah daripada perang hari 5 malam itu. Padahal kalau menurut cerita daripada penulis buku Perang hari 5 malam, yaitu Kolonel Yakub Haidir dari Kapendam Kodam waktu itu, dia katakan Perang 5 lebih heroik pada tempat yang lain. Kenapa heroiknya? Rakyat ikut bertempur pada waktu itu. Rakyat langsung ikut bertempur. Itu ya, menembak dari ganggang, mengusir penjajah. Jadi ada partisipasi rakyat. Karena dipicu oleh anak-anak gitu, tentara kita yang tinggal di sela-sela masyarakat itu. Nah ini jadi lebih heroiknya di situ. Jadi terpacu semangat mereka untuk bisa sama-sama berjuang begitu. Iya, inilah jadi lebih heroik itu. Mudah-mudahan saja ya mungkin Bapak Gubernur mendengar, Sekda mendengar, tolonglah kita sama-sama berjuang bersama Legiun Veteran untuk mempatrikan Perang Hari 5 Malam sebagai palagan nasional itu. Oke, sebagai palagan nasional. Ini tadi sempat disinggung juga bahwa ternyata veteran itu ada beberapa kriteria, mulai dari veteran perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Pak Rehan ya, kemudian veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia, veteran perdamaian Republik Indonesia, dan juga veteran Anumerta Republik Indonesia. Betul ya. Oke, itu ya. Baik, nah terkait dengan tentunya kegiatan dari Legiun Veteran itu sendiri, kita pengen tahu kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk veteran Sumatera Selatan dari Legiun Veteran ini, Pak? Ya kalau kita lakukan, benar-benar saya sudah tidak lagi pengurus Legiun Veteran Sumatera Selatan, tapi saya bisa sampaikan, ya kami hanya sekadar katakanlah bagaimana silaturahmi antar anggota. Kita tanamkan sili asi, sili asu, dan ya katakan sesama kita. Karena kita tahu di antara sekian banyak veteran itu mayoritas ya golongannya ekonominya lemah gitu ya. Nah ini kita bagaimana saling katakan melengkapi ya kebutuhannya, kehidupan sehariannya. Dan juga banyak veteran-veteran kita sekarang di kamar gitu ya Mbak Gaya ya. Katakan hanya menunggu hari gitu ya. Ya itulah kita jadi perhatian kita bagaimana mereka ini ya katakanlah ya ada masih punya semangat. Yang kedua, Legiun Veteran sekarang ini ada satu tugas yang suci yaitu sesuai dengan Kepres nomor 8 tahun 2018 ya. Ini menyatakan kami ada tugas ya menanamkan jiwa semangat nilai 45 pada generasi penerus gitu ya. Nah ini sampai sekarang cita-cita kami ini masih belum berjalan sempurna karena masih ada katakanlah ya regulasi-regulasi yang perlu kita benahi di pemerintahan ini. Bagaimana cita-cita ini bisa berjalan? Artinya ini menyangkut masalah anggaran kan. Ya kita tahu gubernur, bupati ini tidak akan mungkin mau mengeluarkan satu dana tanpa regulasi yang jelas. Nah, kalau umpamanya ada turunan undang-undang nomor 15 tentang regulasi ini, tugas-tugas veteran, kejahatan veteran dan juga pelaksanaan JS
Section 45 ini, saya pikir ya gubernur dan wali kota ya mau saja membuat turunan sudah berupa perda gitu kan. Nah, sekarang itu belum ada. Nah, mudah-mudahan juga nanti dari Menteri Dalam Negeri ini terpikir bagaimana membuat turunan itu. Jadi regulasinya berarti dari pusat begitu ya Pak Rehan? Ya, regulasi pusat. Saya juga mendukung lah kalau Pak Gubernur mau berjalan atau Pak Bupati mau jalan sesuai dengan koridor yang benar gitu ya. Jangan sampai dia mimpin atau dipanggil kemana gitu untuk diperiksa. Oke, baik. Menarik sekali nih Pak Rehan ya. Di sini kita tahu nih Pak Rehan bahwa kemerdekaan kita ini sudah memasuki tahun 2022 ini adalah 77 tahun ya Pak Rehan ya. 77 tahun sebagai veteran ini. Pak Rehan menilainya sendiri ya. Bagaimana Bapak melihat kemajuan Indonesia di usia ke-77 tahun ini Pak? Sebagai dari kacamata seorang veteran. Alhamdulillah kemajuan pembangunan bangsa Indonesia ini ya luar biasa pesatnya ya. Ya apalagi di penghujung periode daripada kepemimpinan terakhir ini Bapak Jokowi kelihatannya ya pembangunan begitu pesat. Tapi memang rumor banyak mengatakan ini ada hasil utang atau misalkan, tapi kita menafikan itu dulu. Ya masalah utang mungkin generasi kita yang akan datang bisa berpikir bagaimana membayar utang tersebut. Ya itu ini hanya baru rumor, tapi ini menjadi semangat kita juga. Bagaimana kita terbebas dari hutang, yaitu memacu semangat ya. Bagaimana menanamkan jiwa semangat 45 itu pada anak muda kita. Ya, kita sebagai pahlawan pembangunan harus sanggup. Resiko daripada yang terdahulu harus mampu untuk menerima tantangan gitu ya. Nah, itu dengan jiwa semangat 45 itu Mbak Gaya. Jadi maju begitu ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Nah berdasarkan informasi nih Pak. Ini berdasarkan informasi, tapi kita pengen tahu ini benar atau enggak ya Pak ya. Berdasarkan informasi veteran itu kan katanya menerima honor yang besarannya katanya kurang lebih 300.000. Itu sempat diberhentikan. Ini kira-kira beritanya hoax atau tidak nih Pak? Memang veteran pembela kemerdekaan, veteran pejuang kemerdekaan RI selama ini ada tunjangan veteran namanya TUVET. Nah, kemudian dia juga menerima daripada gaji pensiunan dia. Jadi ada dua seperti gaji kemudian TUVET itu. Nah kalau seperti saya veteran perdamaian ini tidak ada TUVET-nya. Tapi punya hak di Taman Makam Pahlawan itu saja kan. Nah saya di Taman Pahlawan tapi TUVET-nya nggak ada. Nah rumor mengatakan yang 300.000 itu memang ada ya. Memang diterimakan oleh teman-teman kita melalui bank bank Bukopin apa bank Taspen lah, PT Taspen ya, mereka para veteran itu mengambil di situ. Nah, ya alhamdulillah itu jalan terus selama ini. Ya tapi kabar-kabarnya ya ini ya tidak tahu juga ya apa mau dihapuskan atau tidak. Tapi kalau mau dihapus alangkah sayangnya dihapus kan. Bahkan veteran itu sudah kalau bisa ditambah begitu ya Pak ya, harapan kita ya. Harapan kita betul seperti yang saya dikatakan di awal, veteran tua-tua dan banyak di kamar ya tahu sendiri sakit gitu ya. Nah, kalau ditambah tunjangan veteran tentu saja dia bisa merawat dirinya ya. Ya saya juga sudah berpikir ya dengan uang sedikit 300.000 itu ya saya juga merasakan bagaimana kalau umpamanya saya keluar dari satu acara dikasih uang 300.000 ada satu keringanan di dalam rumah tangga. Paling tidak mau beli sabun, beli gula itu sudah ada 300.000. Sudah ada keringanan begitu ya Pak ya. Nah, inilah kalau kita uang itu kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kebutuhan kita. Tapi kalau umpamanya uang itu untuk poya-poya ya kurang terus ya mudah-mudahan para veteran ini tidak seperti itu kan, tidak ingin berpoya-poya ya dalam kesederhanaan sehari-harinya ya mereka terbiasa dengan hidup sederhana gitu. Insya Allah lah nanti kalau umpamanya TUVET ini tidak dicabut ya tentu saja akan menggembirakan pada veteran-veteran kita. Tapi kita berharap ya ditambah lagi gitu ya. Amin insya Allah ya Pak ya, harapannya seperti itu ya. Dan saya juga sebagai veteran perdamaian berharapan juga gitu. Pokoknya semua veteran begitu ya Pak ya. Baik. Baik pendengar silakan saja buat Anda yang ingin berpartisipasi melalui telepon di 0711 36 9977 atau melalui WhatsApp kita di 0821 7927 9090 yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita Pak Rehan, seorang veteran Republik Indonesia yang khusus dari perdamaian begitu ya Pak ya. Tugas dari veteran perdamaian itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Tugas utama perdamaian itu ada peacekeeping. Yang terjadi konflik antara dua negara atau tiga negara atau berapa. Nah peacekeeping ini sesuai dengan semangat daripada deklarasi PBB gitu ya. Jadi bagaimana ya pertempuran itu harus dicegah. Pertempuran harus dicegah. Kenapa harus dicegah? Karena di situ sangat tergantung nilai-nilai kemanusiaan. Namanya pertempuran pasti membawa korban nyawa manusia. Nah, pencegahannya makanya diperlukan pasukan perdamaian. Nah, apa
seandainya di situ terjadi konflik, biasanya pasukan perdamaian akan datang, mereka Iya. akan menyetopkan tembak-menembak itu. Dengan demikian itu tentu saja mengurangi korban daripada resiko pertempuran tersebut, Mbak ya. Oke, jadi Bapak sendiri sebagai veteran perdamaian sejak kapan nih Pak? Mulai apa beraktivitasnya dalam arti kata tentunya perannya begitu Pak sebagai veteran perdamaian itu Ya, sendiri. veteran perdamaian masuk Jakarta Veteran itu sebagai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Iya. Saya didaftarkan oleh Bapak Rais Abin sebagai anggota veteran pada tahun 2014. 2014 lalu. Silakan Oke. Mbak ya hitung sekarang sudah berapa tahun? Iya. Oke. 2014 dikurangi. Jadi sekian lama itulah saya mendalami masalah keveteranan, saya mendalami masalah jiwa siswa 45, saya juga mendalami bagaimana kehidupan berbangsa bernegara ini dalam mengisi kemerdekaan gitu. Dalam mengisi kemerdekaan. Iya. Oke, ini tadi sempat saya tergelitik ketika Pak Rehan menyampaikan bahwa ada semangat yang luar biasa dari para veteran ini sendiri untuk bisa tentunya membangun jiwa nasionalisme, patriotisme yang ada pada generasi penerus, ya. Tapi terhalang kepada regulasi-regulasi tadi. Nah, ini tentunya untuk menanamkan rasa nasionalisme, patriotisme yang mungkin kebanyakan untuk generasi muda sekarang itu mulai luntur, Pak Rehan. Ini kan bukan sesuatu hal yang mudah. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan ini, Pak Rehan? Ya, kami memang walaupun regulasi itu belum ada ya, katakan belum bisa dilaksanakan secara baik gitu ya. Ya, kami berusaha melakukan ya katakan bagaimana ada ketemu dengan kelompok-kelompok komunitas masyarakat untuk melakukan jiwa semangat 45 itu. Ya, alhamdulillah kami ada satu partner yang cukup bagus, yang cukup aktif, yaitu nama Sahabat Veteran. Sahabat Veteran. Ya, dia Sahabat Veteran selalu memfasilitasi kami. Pak Palatehan kita nanti diajarin di sana, Pak Ramses kita acara di sana. Kami dibagikan hadiah. Ya kalau kami orang tua-tua mencari objek-objek untuk penyampaian itu untuk melakukan ya tentu saja energi kami sudah agak berkurang gitu ya. Nah, dan mereka orang-orang muda dan punya semangat juga gitu kan. Bagaimana ya semangat yang sama lah dengan Legiun Veteran. Makanya mereka disebut Sahabat Veteran gitu. Maka disebut Sahabat Veteran tadi ya Pak ya. Nah ini kalau boleh kita tergelitik sedikit yang bertanya dengan Pak Rehan sendiri, kalau menurut Pak Rehan sebagai seorang veteran, apa sih sebenarnya yang membuat generasi muda itu seakan-akan abai, acuh begitu ya terhadap tentunya rasa nasionalisme, kemudian juga rasa patriotisme, rasa mencintai tanah air itu sendiri. Ini kira-kira apa nih Pak Rehan? Kalau pandangan Pak Rehan sebagai seorang ya variabelnya veteran. banyak sekali Mbak Gaya ya. Ya banyak sekali, tapi kalau saya secara umum melihat ya yang pentingnya ya bagaimana kembali menanamkan jiwa semangat 45 ini kepada generasi muda. Kegotong royongan itu penting, kesetiakawanan itu penting. Kemudian rasa bahwa tanah air kita akan diganggu itu ada tertanam di diri kita. Ya ini mudah-mudahan ini bisa timbul lagi rasa untuk membela negara ini bahwa ini tanah air kita dan harga mati kita akan mati di sini gitu kan. Bukan orang lain harus mati di sini tapi kita akan berkubur di sini gitu kan. Nah, kita tanamkan pada mereka itu semua. Nah, insya Allah nanti kalau saya perhatikan sekarang ini, mohon maaf kalau keliru, ya memang kelihatannya pelunturan itu ada. Kita lihat sekarang aja kan ya bagaimana narkoba masuk dengan mudah, kemudian bergentayangan di Sumsel sekian ton, di mana lagi sekian ton. Ini ada apa gitu ya? Mungkin saja di belakang itu ada satu sindikat yang bermain pada sisi-sisi penting dalam pemerintahan ini. Kok dia mudah saja masuk? Seandainya kita sepakat untuk menahan barang ini untuk tidak masuk, ya artinya semua stakeholder terkait masuk masyarakat, termasuk yang punya yang pegang aparat keamanan dan juga regulasi-regulasi lainnya, ini menghindar itu saya pikir bisa gitu kan. Ya, tapi kenyataannya kok banyak sekali tuh Mbak Gaya ya. Ya bahkan generasi muda kita kelihatannya tadi seperti saya bicara sedikit di lobi. Ya kalau zaman dulu anak-anak muda seperti saya ini usia pada tahun 67 itu kalau namanya yang hebat itu adalah orang yang kalau bertinju kata menang, menang cukup sampai situ ceritanya ya. Tapi kalau sekarang ini enggak, sampai katakanlah ya sampai katakan hal-hal yang mendekati kriminal gitu kan. Apakah ini pengaruh daripada narkoba atau itu ada pengaruh asing? Ini jadi permasalahan bagi kita. Mungkin budaya asing yang melakukan indoktrinasi itu sehingga yang namanya stimulus respon itu biasanya respon itu lebih mudah, stimulus lebih
belum masuk pada responnya gitu kan. Nah, itulah. Ya inilah yang kita permasalahan kita. Mudah-mudahan ini ada variabel lain, itu masalah pendidikan nanti bagaimana ya semangat ini bisa katakanlah ya dieliminir lah ya budaya-budaya asing itu untuk masuk ke negara kita itu. Oke, jadi secara tidak langsung dalam pandangan Pak Rehan sendiri sebagai seorang veteran adalah dengan adanya budaya asing yang masuk ini setidak-tidaknya bisa mempengaruhi pemikiran daripada generasi muda begitu ya Pak ya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak. Ini dari Bu Asna yang ada di Kaledoni. Nah, Pak Rehan, apakah katanya perlu rasa nasionalisme itu diterapkan lagi di sekolah-sekolah? Mungkin melalui kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Silakan Pak Rehan untuk ditanggapi. Terima kasih Bu Asna. Ya itulah mimpi kita seperti itu ya. Ya memang kalau bisa setiap sekolah itu ya kami bisa hadir gitu ya. Untuk katakan menjampaikan jiwa semangat nilai 45 itu. Ya ini pasti semangatnya sih luar biasa nih kalau seandainya veterannya langsung yang hadir begitu ya Pak ya. Ya kami untuk bercerita ya. Kami sudah punya tim katakan menyampaikan jiwa semangat nilai 45 itu yang itu siap kami diundang pada sekolah-sekolah dimanapun yang berada ya. Ya kalau kita akan katakan mengadakan satu acara tersendiri dan mendidikan guru segala macam ya faktor regulasi tadi kan. Nah, tapi kalau umpamanya sekolah sendiri mengadakan satu inisiatif atau madrasah mengadakan inisiatif mengundang veteran untuk hadir, insya Allah kami hadir gitu ya. Ya untuk memberikan satu katakanlah semangat jiwa semangat 45 itu secara langsung tatap muka pada siswa-siswa dan anak-anak kita. Nah kan kalau dulu Pak terkait dengan tentunya bagaimana cara untuk menanamkan rasa nasionalisme, kemudian juga cinta terhadap tanah air, kemudian Pancasila begitu ya Pak ya. Kan dulu kan ada di sekolah-sekolah ada yang namanya penataran P4 ya Pak ya. Ya betul. Nah sekarang tidak lagi. Ini kira-kira kalau menurut pandangan Bapak sendiri, kira-kira perlu nggak nih Pak untuk bisa dilakukan hal tersebut seperti yang dulu pernah dilakukan? Ya ini agak politis. Kita tidak usah berbicara politis ya. Memang saya pikir memang perlu ya ditanamkan lagi. Tapi ya memang kelihatannya era sekarang kelihatannya kalau kita berbicara Pancasila itu yang satu Ketuhanan Maha Esa, ini akan berbenturan dengan apa? Kalau kita kemudian turun ke bawah lagi ada musyawarah mufakat dan perwakilan berbenturan pasti pada demokratisasi. Nah itu kan, nah ini agak politis tadi kan. Nah, oleh karena itu ya ada baiknya ya kita ini sama-sama lah katanya mengkaji kembali apakah amandemen Undang-Undang 45 itu perlu dikaji kembali sehingga kita katakanlah bisa katakanlah mengembalikan semangat dari Pancasila itu secara murni itu gitu. Nah ini perlu kita kaji bersama. Oleh karena itu kita berharap memang pada stakeholder terkait dalam hal ini para politisi, negarawan-negarawan ya cobalah kita berpikir dulu sebentar, jangan terlalu semangat dalam membangun fisik bangsa ini, tapi bagaimana kita membangun manusianya, ideologinya kita pertahankan. Ya ideologi kita ini sangat penting kita pertahankan. Kalau dulu kita terkenal suatu ideologi yang katakan ideologi ketiga daripada ideologi yang secara nasional yaitu komunis dan kapitalisme, kita adalah ideologi Pancasila itu terkenal pada waktu zaman Bung Karno. Nah ini sekarang Pancasila dekatnya kemana? Apa dekat sini, apa dekat situ? Kita nggak tahu sekarang kita. Oleh karena itu mari kita kaji bersama, baik juga dari pihak akademisi mungkin bisa berpikir lebih jernih. Apakah perlu amandemen Undang-Undang 45 kita kaji kembali gitu. Oke, baik. Bapak ini terkait dengan pandangan Bapak kembali sebagai seorang veteran. Sejatinya seharusnya seorang generasi muda penerus itu meneruskan perjuangan para veteran itu seperti apa nih harusnya nih Pak? Ya mudah. Karena namanya generasi muda sekarang ini banyak kaum rebahan gitu ya. Kayak banyaknya hobinya joget-joget di TikTok gitu ya. Ini gimana nih Pak Rehan? Ya tugas anak muda itu satu ya belajar. Oke. Yang kedua bermain. Nah, belajar dan bermain ini harus diselaraskan dengan nilai Pancasila itu. Nah, itulah cuma itu. Jadi tugasnya adalah belajar dan bermain. Iya. Ini harus selaras. Iya, Kenapa harus dikatakan selaras nih Pak? Harus seimbang gitu kan. Harus seimbang, iya. Belajarnya umpamanya volumenya X, ya bermain juga volumenya X. Kenapa harus bermain? Dengan bermain bersama-sama itu membangkitkan satu rasa kebersamaan. Oke, kalau ingat permainan zaman dulu ya Pak ya? Iya, dulu ada caingkling. Iya, kemudian main yeye. Iya, main yeye, rame-rame gitu kan. Rame-rame, yang lari kejar-kejaran itu ya Pak? Iya, kejar-kejar, sumputan itu. Nah sekarang gadget. Gadget, iya betul. Sekarang anak-anak sekarang pada punya diri sendiri. Iya, itu. Jadi artinya bermain itu sangat penting sekali untuk tentunya meningkatkan rasa kebersamaan begitu ya Pak ya?
muara daripada bermain itu mereka akan biasa berkumpul di satu audien atau satu majelis. Biasa datang ke undangan, biasa datang ke tempat majelis taklim, biasa tempat kumpul-kumpulan. Nah, ini sosialisasi semakin berkembang gitu loh. Nah, ini itu. Ya, mudah-mudahan seperti itulah pimpinan kita, belajar dan main, wahai anak-anakku generasi muda. Oke, belajar dan bermain ya. Jadi sehingga dari belajar dan bermain Anda akan bisa mendapatkan bagaimana filosofi kehidupan itu. Betul. Untuk mengisi kemerdekaan. Hebat Mbak Gaya. Meneruskan perjuangan dari para veteran begitu ya Pak ya. Iya. Oke, ini Pak ada pertanyaan dari Tanti di Pak Jo ya. Tanti di Pak Jo katanya Pak Rehan mau bertanya nih Pak Rehan katanya, bagaimana kalau untuk membangkitkan rasa nasionalisme bagi generasi muda itu pemerintah perlu melaksanakan kegiatan positif termasuk majelis kolbu agar hal-hal negatif seperti tawuran, narkoba bisa diantisipasi. Ini bagaimana kalau menurut Pak Rehan sendiri? Begitu pertanyaan dari Tanti di Pak Jo. Ya, ini kebetulan judulnya majelis kolbu berarti sudah arah ke umat Islam, saya tahu dia umat Islam itu ya. Ya kebenaran bangsa Indonesia mayoritas Islam ya. Muslim, ya. Mungkin majelis-majelis lain silakan dia ada juga. Dan memang penanaman daripada nilai kemanusiaan dari agama memang Mbak Daya. Ya kalau dari agama itu sudah ditanamkan sejak dini pada anak-anak kita, insya Allah kita tidak pusing lagi menghadapi anak kita ada tantangan dengan budaya asing gitu ya. Bisa dengan sendirinya. Umpamanya seperti saya bisa mendownload apa saja melalui gadget ini. Atau fitur-fitur apa saya bisa download. Tapi saya dalam gadget ini malah saya masukkan My Al-Quran gitu kan. Artinya ini ya tergantung dari penanaman kita pada semangat keagamisan kepada itu. Silakan agama lain juga seperti itu kan. Ya juga agama Katolik, Kristen juga ya ada majelis-majelisnya juga gitu kan. Nah, ini harapan kita seperti itu. Nah, mudah-mudahan pertanyaan Mbak Santi ini ya menggugah ya pada majelis-majelis lain untuk katakanlah tetap ya objek dari majelis ini ya untuk pada anak muda gitu ya, anak-anak gitu. Jangan majelis ini kumpulnya mak-mak gitu kan, hanya itu aja kan. Hanya rombongan mak-mak gitu ya. Tetapi yang anak-anaknya nggak ikut gitu ya. Nah, ini. Padahal mereka adalah generasi penerusnya ya Pak Rehan ya. Itu jangan terputus. Jangan terputus. Oke, baik. Nah ini ada lagi. Masih lanjutan dari Mbak Tanti tadi katanya, mungkin diperlukan nggak kira-kira Pak Rehan katanya pertemuan edukasi yang dapat membangkitkan rasa nasionalisme yang disponsori oleh sahabat veteran dan juga veteran perdamaian itu sendiri? Memang perlu. Ya, kami sebagai veteran perdamaian ya selalu welcome dengan sahabat veteran dan komunitas-komunitas lainnya ya untuk katakan bagaimana kami diberi kesempatan menyampaikan pesan-pesan jiwa semangat dari 45 ini perlu memang. Ya kami mudah-mudahan banyak yang akan mencontoh seperti sahabat veteran itu, mudah-mudahan kita itu. Karena ya kalau kami akan spesifikasikan di awal tadi akan turun langsung ke komunitas yang akan kami sampaikan ya agak kesulitan karena keterbatasan ya faktor usia gitu ya. Tapi semangatnya masih ada gitu kan. Semangatnya masih tetap ya Pak ya, 45 gitu ya Pak ya. Masih ada. Tapi kalau fisik ya mau kesana kemari ya memang sudah kelihatannya. Ya seperti contoh saya ini ya, kalau saya sudah masuk rumah tengah hari sudah malas, sudah mau keluar, apalagi sudah mandi gitu kan. Jadi enaknya rebahan ya Pak ya. Rebahan sambil baca-baca gitu. Nah kalau dibantu dengan anak muda, wah semangatnya muncul lagi gitu. Ya. Oke, baik. Ini menarik. Jadi tadi Pak Rehan sempat menyinggung mengenai bahwa tentunya adanya peran serta orang tua dalam membentuk generasi penerus ini seperti apa begitu ya Pak ya. Di mana di sini kan kalau ngomongin masalah gadget, kalau dulu anak-anak dulu mainnya di luar, rame-rame kumpul bisa sama-sama dengan teman. Tapi sekarang kan anak-anak sekarang lebih condong kepada artinya kemajuan teknologi ada sisi positif dan juga sisi negatifnya ya Pak Rehan ya. Nah, jadi terkait dengan tentunya sisi positif dan sisi negatif di mana dunia dalam genggaman. Apa yang anak-anak nggak tahu bisa mereka tahu dari gadget mereka. Nah, kira-kira nih Pak Rehan tentunya seharusnya sejatinya seperti apa orang tua memberikan edukasi kepada anak yang sebagai generasi penerus ini untuk membentengi agar tidak bisa misalnya dirasuki oleh tentunya budaya-budaya asing tersebut, Pak Rehan. Jadi begini Mbak Gaya, saya juga aktif di lembaga lanjut usia Provinsi Sumatera Selatan. Ya sebagai katakanlah ya cukup aktif lah saya di sana dan banyak juga perannya. Di sana ada satu tema yang bagaimana membuat tema itu bagaimana membuat lansia tangguh. Bagaimana membuat lansia tangguh? Lansia tangguh itu adalah lansia yang berkumpul dalam satu rumah, itu terdiri anak dan cucu, 3 generasi di situ.
Oke, Nah, anak yang motornya daripada keluarga itu adalah lansianya itu. si kakek tadi ya. Si kakek dan atau si nenek tadi. Nah, ya. ini Oke. inilah lansia tangguh. Aha. Nah, untuk seperti inilah yang kita harapkan pada generasi kita, kelompok masyarakat kita, supaya katakanlah jangan sampai orang tua itu dilepaskan katakanlah masuk panti usahaan atau di rumah sendirian gitu ya. Oke, Ya, tapi bagaimana berkumpul dalam satu keluarga gitu ya. 3 generasi tadi. Ini Iya. adalah lansia tangguh betul. Ini konsep adalah BKKBN itu yang punya iya. konsep seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan ada konsep ini ya kita berpikir bagaimana dalam satu rumah itu ada 3 generasi ataupun 4 generasi, enggak apa-apa ya. Iya. Ya. Dan kita jadi patron adalah generasi yang paling tua tadi. Nah, Iya, ini. aha. Nah, inilah kita harapkan seperti itu. Ya, nah dengan demikian kita tidak boleh juga mengharapkan gadget kamu tidak boleh main gadget, itu tidak boleh Tidak juga. boleh juga. Ya. Tapi kita ada benteng koridor yang kita batasi pada anak-anak kita. Iya. Ya tadi penanaman rasa keagamaan itu yang penting. Yang paling penting. Ya paling penting itu. Kalau ditanamkan rasa keagamaan pada keluarga di dalam saya tangguh tadi ada 3 Iya. generasi tadi, tentu saja gadget tadi tidak akan dipenuhi dengan gambar-gambar yang aneh-aneh gitu kan. Tapi dipenuhi ada fitur-fitur yang spiritual, fitur-fitur yang edukatif, Iya. fitur-fitur yang memberikan pencerahan masa depan, pasti diisi seperti itu. Ya, tidak berisi mengambil fitur-fitur yang berisi isinya hoax. Ya, berita hoax ya. Nah, ini generasi Ya, muda ya termakan itu dengan berita hoax benteng ya. tadi ya. Ya. Ya, semangat Jiwa 45 Iya. ditambah dibekali juga dilandasi dengan semangat keagamaan tadi. Oh, semangat keagamaan dan juga semangat jiwa 45 tadi ya. Artinya perlu peran penting daripada orang tua sendiri Iya, begitu iya. ya. Jadi Dan- dengan apa tadi? Lansia tangguh. Lansia tangguh. ya. Lansia tangguh. Nah, jadi ngomongin masalah lansia tangguh ini saya tergelitik nih, Pak Rehan ya. Jadi kan kalau anak-anak zaman sekarang kalau dinasehatin suka kalau kata orang Palembang tuh tekak bantah gitu ya. Yo, betul. Tetapi kan kalau kita generasi dulu nih Pak Rehan, ketika orang tua ngomong kayak gini kan, oh udah ngerti nih, oh bisa dipahami gitu Iya, ya. iya. Nah, saya ingat dulu ketika masih kecil gitu kan, balik kepada lansia tangguh tadi. Saya punya nenek gitu, punya kakek yang juga seorang veteran. Di zaman itu, di zaman masih ada kakek sama nenek gitu kan, waktu kita masih kecil, mereka suka cerita tentang bagaimana kehidupan masa lalu tentang peperangan, sehingga kita pun ikut merasakan. Dan ini yang tidak dirasakan mungkin oleh generasi sekarang, karena kata Pak Rehan tadi, Iya. orang-orang tua dibawanya ke panti jompo gitu ya, orang-orang tua gitu ya, padahal Iya, iya. dibutuhkan yang namanya lansia tangguh tadi ya Iya, Pak Rehan ya. iya. Nah ini bagaimana tentunya untuk bisa membuat ini menjadi sesuatu yang real dan nyata, Pak Rehan, agar lansia tangguh itu bisa ya menjadi sesuatu yang tentunya akan menjadi edukasi nih bagi tentunya generasi penerusnya, bagi anak cucunya dengan cerita-cerita dari tentunya si veteran itu sendiri ataupun juga si kakek atau nenek sendiri yang mengalami hal tersebut, Pak Ya. Rehan. Ya, kebenaran veterannya pada lansia semua ya. Iya. Ya, lansia itu memang ada yang produktif, ada yang non produktif. Non-produktif, Ya. oke. Yang non produktif ini biasanya ya katakanlah dia hidupnya terlunta-lunta, anaknya tidak mau menjamin dan sebagainya. Dan ini jadi PR bagi kami pengurus lansia ya. Iya. Nah, dengan mengajak lansia yang masih produktif ini agar berkumpul bersama memberikan solusi pada mereka itu. Bagaimana cara mereka itu? Ya seperti tadi pembinaan, memberikan perlindungan hukum, memberikan katakan santunan sosial Iya. agar mereka bisa jadi patron di keluarganya gitu kan. Iya. Nah, ya kadang walaupun juga ini ya tergantung pada lansianya itu. Mungkin kalau lansia sudah begitu pikun ya memang agak Iya. susah juga dia akan memberikan contoh pada anak-anaknya. Anak cucunya, ya. Tapi kalau masih katakan masih gagah, Iya. saya ada harapan mereka jadi contoh gitu kan. Bagaimana paling tidak dia mencontohkan bahwa saya ini orang miskin tapi bisa menyekolahkan anak sampai jadi sarjana. Inilah satu Oh, setidak-tidaknya memiliki cerita itu ya. Iya, bisa menceritakan itu sudah bagus itu. Nah, itu. Nah, saya juga terlahir dari keluarga yang kurang mampu gitu Iya, ya. aha. Ya, saya kok bisa jadi begini sampai bisa ngomong di RRI. Ya kenapa? Yang saya contoh tuh orang tua saya, Orang tua, ibu iya. saya. Ya, itu. Betul. Iya. Iya. Oke, Pak Rehan, ini ada lagi pertanyaan nih oleh salah seorang pendengar kita. Ini ada Bu Tami yang ada di Talang Kelapa ya. Pak Rehan mau tanya nih Bu Tami nih, katanya sebagai salah seorang veteran perdamaian,
bagaimana Bapak melihat pembangunan Sumatera Selatan saat ini? Kalau tadi Mbak Lydia tanyanya kan secara nasional nih Pak Rehan. Ini secara mungkin Bu Tami ini bertanya sebagai masyarakat Sumatera Selatan itu sendiri. Sebagai Salong Veteran Perdamaian, bagaimana Bapak melihat pembangunan Sumatera Selatan saat ini? Kalau dulu kan pejuang mendapatkan kemerdekaan dengan bambu runcing. Bapak sebagai veteran perdamaian berjuang untuk perdamaian. Nah, untuk saat ini perjuangan pemerintah membangun daerah itu seperti apa nih Pak Rehan seharusnya begitu? Alhamdulillah dari kepemimpinan Bapak Gubernur di Provinsi Sumatera Selatan ini saya perhatikan ya memang ada ikon masing-masing ya, ada gaya kepemimpinan masing-masing. Ya, zamannya Pak Alex Nurdin cenderung pada proyek-proyek yang mercusuar. Masuk Pak Armando rupanya dia kembali bagaimana membangkitkan sumber daya manusia ini. SDM-nya ya Pak ya? SDM-nya kelihatan lebih fokus. Saya perhatikan memang, ya mereka ini kelihatan dua kepemimpinan saling melengkapi gitu dengan kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan. Mudah-mudahan ini ya bisa katakanlah kita menjadi provinsi yang terdepan gitu kan. Apalagi Sumatera Selatan ini saya rasakan. Fakta ini mengatakan kita ini zero konflik memang. Ini yang ini luar biasa ini. Luar biasa. Dengan keberagaman begitu ya Pak Rehan? Kita beragam memang. Di Ogan Ilir aja bahasanya bermacam-macam. Belum masuk bahasa Komering, belum masuk bahasa Lahat. Tapi kenapa kita bisa zero konflik? Ya karena kita selalu menyampaikan hal tersebut dengan bersenda gurau, berkelakar seperti saya dengan Pak Gayas. Ya dengan bersenda gurau, kritik dan saran itu nyampainya tidak menyakitkan gitu kan, tapi bisa diterima dengan pemikiran dan empati yang di dalam. Akhirnya aku keliru ya. Tapi masih tetap tersenyum dengan kelirunya tadi, bukan marah gitu ya. Bukan dia digontok-gontokan gitu. Ya inilah, ya saya berapulah Pak Herman Deru memang di pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Selatan menjadi fokusnya gitu ya. Ya insya Allah nanti ke depan ya kita akan mungkin punya pemimpin baru, mungkin gaya pemimpin lain lagi gitu. Jadi kita mengikuti irama dari kepemimpinan tersebut ya. Oke Pak Rehan, ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana semangat generasi muda saat ini kalau menurut Pak Rehan dalam melanjutkan perjuangan dari para pahlawan? Semangatnya gimana nih Pak Rehan kalau dibandingkan dengan mungkin generasi muda zaman dulu gitu? Kalau sekarang saya perhatikan ya bermacam-macam ya. Ada yang punya semangat juang tinggi. Ada yang tidak punya semangat juang. Ada juga yang katakan ikut alur. Gitu ya. Ngikut aja gitu ya Pak ya. Nah, tapi ya ini ya memang jadi PR kita juga bagaimana mereka ini katakan punya rasa tanggung jawab terhadap cinta tanah air itu kita tanamkan pada dua kelompok yang saya katakan tadi kan. Nah, kita tanamkan bisa menyatu teman yang satu yang punya semangat juang tinggi. Ya perhatikan memang anak-anak muda zaman sekarang ini ya kita perhatikanlah kegiatan-kegiatan anak-anak muda ini ya ada yang ya notabene positif semua. Tapi kalau luar dari yang positif tadi ada yang kata kelompok-kelompok seperti dugem dan sebagainya, seperti bersantai ria dan sebagainya. Nah, inilah yang mudah-mudahan jadi tugas juga pada generasi muda yang bisa mencontohkan tadi kan. Wah inilah harusnya tugas Anda sebagainya bukan dugem kan, bukan tawuran, bukan apa tuh ya. Contoh seperti kami ini. Nah, ya mudah-mudahan jadi inspirasi pada anak-anak muda yang lain. Nah inilah variabel pada anak muda zaman sekarang ini ya. Oke, tantangan yang paling menurut Pak Rehan krusial yang dihadapi mungkin ya oleh Legiun Veteran sendiri tentunya di dalam melihat fenomena sudah 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tantangan apa nih Pak Rehan yang dirasakan? Kalau dari kacamata Legiun Veteran, Legiun Veteran ini karena semangat jiwanya sudah ada gitu ya, dan memang tugas dia menyampaikan jiwa semangat 45. Saya kira tantangan kami ya inilah adalah ya infiltrasinya kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya asing. Ya itulah yang jadi tantangan kami. Ya tentu saja karena Legiun Veteran ada satu lembaga yang non-profit dan lembaga yang tidak ada uang gitu. Ya tentunya ini menjadi tantangan juga bagaimana untuk kata-kata mengeliminir hal tersebut Pak Gaya. Jadi ada peran sertanya tetap ada begitu ya Pak ya. Oke, baik Pak Rehan, ini sudah mungkin hampir ada di penghujung kebersamaan Pak Rehan ya. Cepat ya. Nggak kerasa ya. Mungkin apa yang menjadi tentunya pengharapan Pak Rehan sendiri sebagai tentunya Legiun Veteran terhadap tentunya pembangunan ataupun juga mungkin terhadap bangsa Indonesia itu sendiri Pak Rehan? Harapan saya banyak. Yang pertama dari cerita kita tadi, pertama harapan kita bagaimana
Harpetnasnya dikaitkan dengan acara 17-an, itu yang paling Oke. penting. Yang kedua, harapan kita ya bagaimanlah nilai 45 ini kita gebiarkan bersama-sama stakeholder yang terkait dalam bidang itu, terutama dinas pendidikan dan dinas yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kepada generasi muda kita berharap ya cobalah ya kita bersama-sama membiasakan diri kita hidup dalam kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala atau hidup dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Nah, insya Allah apapun yang mengganggu kita, walaupun itu budaya dari manapun, itu tidak akan mengganggu kita. Dan yakinlah kita tetap pada jalan yang lurus gitu kan, karena ada tuntunan dari agama kita masing-masing. Gitu. Oke, kita minta satu pesan semangat dari Pak Rehan untuk seluruh generasi muda. Ya, Pesan semangatnya gitu. Ini kan karena masing-masing katanya mau 17 Agustus nih Pak Rehan ya. Semangatnya biar bisa menggelorakan generasi muda untuk bisa sama nih bisa berpartisipasi dengan para legiun veteran gitu Pak. Silakan. Semangatnya satu, pertahankan kemerdekaan ini sampai titik darah penghabisan. Wah, merdeka ya. Merdeka. Baik Pak Rehan, terima kasih tentunya untuk bincang-bincang kita di pagi hari ini dalam dialog lintas Palembang pagi. Tentunya dalam rangka memperingati Hari Veteran ya nasional yang jatuh pada tanggal 10 Agustus 2022 ya Pak Rehan ya. Dan semoga saja semangat dari para veteran ini akan semakin membangkitkan semangat juga bagi generasi muda. Kalau ternyata veteran aja mampu untuk bisa memerdekakan Indonesia, kenapa generasi penerus tidak mampu untuk memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Sekali merdeka, tetap merdeka. Oke. Baik, terima kasih Pak Rehan untuk kebersamaannya dan juga untuk pendengar terima kasih banyak sampai di sini dialog lintas Palembang pagi. Akhirnya saya Lydia dan juga Pak Rehan undur diri dari ruang dengar Anda untuk dialog lintas Palembang pagi. Di akhir perjumpaan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kita akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.